Pada episode 69 ini berjudul Pengepungan Tiga Sekte. Terlihat Xiaoyan duduk bersila di atas bukit untuk memulihkan energi tempur yang terkuras hampir tak tersisa, agar ia bisa segera pergi menjemput si pujaan hati Cailin. Baru juga menelan pil, belum sempat untuk memulihkan energi, Cailin ternyata sudah menghampirinya. Maka Xiaoyan pun tak jadi memulihkan energinya. Nampak Xiaoyan sangat khawatir terhadap Cailin. Ini khawatir pada Cailin atau ia khawatir ada yang ada dalam kandungan Cailin itu ya kira-kira guys. Xiaoyan menggunakan sayap Dohi nyamperin Cailin. Syukur Cailin dalam keadaan baik-baik saja. Namun Cailin sedang dalam pengejaran sekte yang sama, memarahi Xiaoyan. Mengapa kau diam saja? Ayo cepat pergi. Dokter peri kecil melihat dari kejauhan. Ia memastikan jika rencana yang dijalankan telah berhasil. Lalu ia pergi. Cailin dan Xiaoyan sedang dalam pengejaran. Tangan Xiaoyan ditarik oleh Cailin agar mereka bisa terbang lebih cepat dan tidak tertangkap oleh mereka. Namun tak bisa berlama-lama menggandeng tangan Xiaoyan. Cailin pun melepaskannya dan menyuruh Xiaoyan untuk mengikutinya. Tak disangka mereka terkejar. Ini karena laju terbang Xiaoyan yang terlalu lambat. Cailin mempunyai inisiatif untuk mencari tempat perlindungan. Mereka berlindung di samping bukit dengan menggunakan jurus pelindung milik Cailin. Hal tersebut terbukti efektif membuat sekte angsa emas tak dapat menemukan keberadaan mereka. Itu terbukti dengan orang dari sekte angsa emas kebingungan mencari keberadaan mereka, seperti kehilangan jejak, dan akhirnya mereka terus maju ke depan untuk melakukan pengejaran. Setelah dirasa aman, Cailin membuka segel pelindung lalu melepaskan topengnya. Xiaoyan yang sedari tadi khawatir pada Cailin pun tak bisa menahan untuk bertanya mengenai keadaan Cailin. Tentu saja Cailin si ratu ular ini tidak apa-apa, karena dari tiga sekte, mulai dari sekte angsa emas, lembah mulan, dan sekte racun, hanya gadis racunlah yang sebanding dengan kekuatan Cailin. Asal gadis racun tersebut tak ikut campur, jelas tak ada yang bisa melukai Cailin meski hanya sehelai rambut saja. Pada kesempatan ini, Xiaoyan memperoleh gulungan mantra 3 monster. Namun, ia hanya memperoleh 1 jilid saja, yang berarti itu tak berguna sama sekali. Melihat raut wajah kecewa Xiaoyan, Cailin mengeluarkan 2 gulungan, yakni 2 jilid mantra 3 monster. Dengan ini, mantra 3 monster sudah lengkap 3 jilid dan dapat digunakan. Hal ini tentu membuat Xiaoyan terkejut. Dengan adanya 2 gulungan yang berada di tangan Cailin, ini menandakan bahwa Cailin telah membunuh 2 orang tua dari lembah mulan. 2 orang ini adalah pengguna mantra 3 monster. Kok cuma 2? Jelas yang satu sudah tewas di tangan Xiaoyan. Xiaoyan merasa jika dirinya dan Cailin memang memiliki kesenjangan. Xiaoyan sangat sulit untuk mengalahkan 2 tetua pengguna mantra 3 monster, sedangkan Cailin tak perlu banyak usaha untuk mengalahkannya. Memang dasarnya Xiaoyan ini terlalu sungkan. Ia tak mau menerima gulungan mantra 3 monster, karena ia berpikir jika itu akan lebih berguna untuk klan ular. Namun pada akhirnya ia menerimanya dan berdalih bahwa gulungan itu akan ia tukar dengan bahan pil penyatu jiwa. Selain 2 gulungan itu, Cailin juga mendapatkan 1 gulungan dari Yan Luotian. Keterampilan yang ada dalam gulungan termasuk rahasia yang tidak diwariskan dari sekte angsa emas. Lebih tepatnya, ini adalah cara pembuatan jurus tempur terbang. Menggunakan bahan berkualitas tinggi untuk membuat sayap yang besar. Jika Xiaoyan berhasil melatihnya, manfaatnya lumayan besar. Kecepatan terbang seperti itu jangankan sayap ungu milik Xiaoyan, bahkan Cailin yang berada di ranah Douzong juga tak dapat mengejarnya.
Karena nilai gulungan itu lebih tinggi dari mantra 3 monster, lagi-lagi Xiaoyan tak mau menerimanya dan berusaha mengembalikan benda itu kepada Cailin. Namun lagi-lagi Cailin menyuruh Xiaoyan untuk mengambilnya. Raut wajah Cailin tiba-tiba sedih seperti ada masalah yang ia pendam. Cailin harus pergi. Sebelum ia pergi, ia mengatakan sesuatu pada Xiaoyan. Musuh sudah dibunuh. Untuk sementara waktu kerajaan Gama sudah tak ada bahaya. Klan ular juga harus berpindah ke wilayah baru untuk berkembang. Aku harus pulang untuk memimpin. Anggota klan sedang memanggilku. Xiaoyan dengan sabar menunggu Cailin menyelesaikan omongannya yang panjang kali lebar kali tinggi. Di sini Xiaoyan mengkhawatirkan Cailin. Sebelum Cailin pergi, Xiaoyan berkata pada Cailin untuk berhati-hati. Cailin dengan raut muka sedih menegaskan pada Xiaoyan bahwa Xiaoyan tak perlu mengkhawatirkannya karena ia bisa menjaga dirinya sendiri. Di tempat lain, atau lebih tepatnya di alam Gu, tempat asal Sun Er, bawahan yang biasa menjaga Sun Er namanya Tuan Ling memberikan informasi mengenai kematian Yunsan. Tidak adanya lagi sekte Yunlan. Xiaoyan sudah berhasil balas dendam. Sun Er tak menyangka selama 4 tahun Xiaoyan berhasil mencapai tingkat kaisar tempur. Selain itu, Tuan Lin juga mengabarkan jika guru obat ditangkap oleh orang istana jiwa dalam pertempuran sekte Yunlan. Guru obat yang dimaksud ialah guru dari Xiaoyan, yakni Abah Yaolo. Sun Er memberi perintah kepada Tuan Ling untuk mencari tahu mengenai di mana lokasi istana jiwa. Sun Er menduga jika hilangnya ayah Xiaoyan waktu itu juga terkait dengan istana jiwa. Sun Er mengetahui jika hal tersebut dilakukan istana jiwa karena mereka menginginkan giok Kaisar Tusi dari keluarga Xiao. Makanya pada waktu pertempuran di sekte Yunlan, orang istana jiwa juga berniat membawa pergi Xiaoyan. Selain kabar tersebut, Tuan Lin juga memberitahu pada Nona Sun Er jika klan juga ingin mengutus seseorang ke kerajaan Gama untuk mencari kunci di keluarga Xiao yang tidak dibawa pulang oleh Sun Er. Sebenarnya Sun Er ini telah mengetahui jika giok Kaisar Tusi yang dicari itu berada di tangan Xiaoyan. Pada waktu itu Xiaoyan sempat memperlihatkan kepada Sun Er. Karena perasaan Sun Er terhadap Xiaoyan ini begitu dalam, waktu itu ia tak mengambil giok tersebut. Bahkan ia malah mengingatkan Xiaoyan untuk tidak memperlihatkan giok Kaisar Tusi yang ia miliki pada siapapun jika ia ingin selamat. Sun Er kaget dan juga marah, menganggap bahwa tindakan itu sangat lancang. Sun Er sampai-sampai mengeluarkan api berwarna merah kekuningan. Apakah mungkin Sun Er juga memiliki api surgawi ya guys? Adegan lalu berpindah di balai pil milik Aliansian. Di sini para alkemis membuat pil penguras nyawa. Sayangnya dengan kemampuan alkemis yang ada untuk saat ini hanya bisa terselesaikan 2 pil penguras nyawa dan semuanya sudah diserahkan ke Hai Podong. Wajar saja karena master obat paling elit di kerajaan sekalipun hanya bisa membuat 1 pil penguras nyawa dalam waktu setengah bulan. Menurut pendapat Fahma, Raja Obat Guhe lebih cocok untuk melakukan hal ini dibandingkan dengan dirinya. Jika Guhe yang memimpin, efisiensinya seharusnya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Kemampuan Guhe memang tak perlu diragukan lagi. Namun hubungannya dengan Xiaoyan sedang tidak baik. Kalian mungkin ingat Xiaoyan telah membuat pernikahan Guhe dengan Yuyun gagal. Dikarenakan hal itu, mengundang Guhe untuk bergabung dengan Aliansian tidak terlalu memungkinkan. Fama mempunyai cara agar Guhe mau bergabung dengan Aliansian, yakni berkaitan dengan Pagoda Pil. Pagoda Pil memiliki sejarah yang sangat panjang. Itu bukan hanya tempat suci di hati para master obat, juga memiliki reputasi yang sangat tinggi di benua. Namun syarat untuk memasuki Pagoda Pil sangatlah ketat. Harus direkomendasikan oleh asosiasi master obat yang hebat.
Jika Xiaoyan bernegosiasi dengan syarat untuk membantunya masuk pagoda pil, Fama yakin jika Guhe akan bersedia bergabung dalam balai pil milik Aliansian. Keesokan harinya, Fama, Xiaoyan dan juga Hai Podong pergi ke kediaman Guhe. Tentu saja dengan maksud dan tujuan untuk merekrut Guhe sebagai anggota balai pil Aliansian. Sayangnya Guhe langsung menolak ajakan dari Xiaoyan. Ia sangat menyukai kehidupannya yang sekarang tanpa terikat dengan apapun. Karena Guhe menolak, Fama menjelaskan keuntungan jika Guhe mau bergabung dengan balai pil. Potensi balai pil jauh lebih kuat dari asosiasi master obat. Dengan jika Guhe bergabung, kedepannya akan mendapatkan rekomendasi dari balai pil agar Guhe bisa memasuki pagoda pil. Sekali lagi Guhe menolak. Guhe berpikir ia masih punya cara lain untuk masuk pagoda pil tanpa harus bergabung dengan Aliansian. Xiaoyan pun tak menyerah begitu saja. Xiaoyan masih berusaha merayu Guhe agar mau bergabung. Karena Guhe tak tertarik dengan organisasi di luar kerajaan, Xiaoyan bertanya pada Guhe mengapa tak mempertimbangkan Aliansian. Guhe akan setuju bergabung dengan balai pil Aliansian, namun Xiaoyan harus menyetujui persyaratan dari Guhe, yakni Xiaoyan harus bertanding memurnikan pil dengan Guhe. Jika Xiaoyan menang, Guhe akan bergabung dalam Aliansian. Namun jika Xiaoyan kalah, Guhe meminta agar Xiaoyan tak datang lagi mengganggu Guhe. Xiaoyan pun menyetujuinya dan mereka masuk ke tempat pemurnian pil. Hanya mereka berdua yang masuk, yang lain menunggu di luar. Jadi kita tidak tahu nih apa yang terjadi di dalam. Mungkin saja Xiaoyan dan Guhe tak sedang bertanding memurnikan pil, melainkan sedang bermain Mobile Legends. Pertandingan ini sulit ditebak siapa yang akan menjadi pemenangnya. Guhe bisa dijuluki sebagai raja obat, tentunya punya kehebatan. Namun Xiaoyan juga bukanlah orang yang biasa. Beberapa saat ini dilihat dari keterampilan Xiaoyan dalam memurnikan pil, seharusnya Xiaoyan memiliki kemampuan master obat tingkat 6. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Xiaoyan dan Guhe keluar, namun belum bisa dipastikan siapa yang menang. Namun dari gerak-gerik Guhe dan perkataan Guhe yang bersedia bergabung dalam Aliansian ini membuktikan bahwa Xiaoyan lah yang menjadi pemenangnya dalam pertandingan memurnikan pil ini. Setelah Xiaoyan mengucapkan selamat pada Guhe atas bergabungnya ke Aliansian, Xiaoyan mendapatkan pesan dari gadis racun yang menginformasikan jika orang istana jiwa datang dan menyuruh Xiaoyan untuk cepat datang ke kerajaan Cuyun. Sebelum pergi meninggalkan kediaman Guhe, Xiaoyan menyerahkan urusan balai pil pada Guhe. Lalu adegan berpindah di kediaman klan ular. Terlihat Xian yang sedang mondar-mandir seperti orang linglung. Bocil ini kemungkinan ingin bermain, namun tak ada yang mau menemaninya bermain. Beberapa saat kemudian Xiaoyan tiba, lalu menanyakan mengapa Xian berada di sini. Ternyata Xian berada di situ karena Xian dibawa oleh sang ratu kita, Cailin. Namun beberapa hari ini Cailin sedang berlatih tertutup dan tak bisa menemani bermain Xian. Maksud kedatangan Xiaoyan kali ini ialah ingin memberitahu Cailin soal dirinya yang akan pergi ke kerajaan Cuyun. Perjalanan itu terdengar menyenangkan yang membuat Xian ingin ikut menemani Xiaoyan pergi ke kerajaan Cuyun. Namun perjalanan ini terlalu berbahaya, jadi tak memperbolehkan Xian untuk ikut dan menyarankan agar Xian tinggal di kerajaan Gama saja. Panglima tinggi klan ular menyuruh prajuritnya untuk bersemangat karena prajurit ini terlihat sangat lesu, seperti belum mendapatkan gaji ya guys. Panglima tinggi mengatakan bahwa keamanan yang mulia ratu lebih penting daripada soal gaji. Jadi mereka tak boleh lengah sedikit pun. Panglima tinggi klan ular ini tiba-tiba marah ketika melihat Xiaoyan dan ia ingin membunuh Xiaoyan karena Xiaoyan telah membahayakan keselamatan yang mulia ratu. Namun serangannya berhasil diblokir oleh Xian. Tak terima karena panglima tinggi ini memprovokasi Xiaoyan mengeluarkan api surgawinya dan mengatakan
Jika kau maju selangkah lagi, bersiaplah untuk berbaring di ranjang selama beberapa bulan. Aliansi Yan dan klan ular sebenarnya adalah sekutu. Kau menyerang secara sembrono, kau berniat merusak kerjasama kita. Namun Panglima tinggi klan ular ini tak takut, bahkan masih menantang Xiaoyan. Xiaoyan yang mengarahkan api surgawinya ke arah Panglima dan Panglima pun ketakutan. Namun serangan Xiaoyan tak bermaksud untuk mencelakai Panglima, melainkan hanya peringatan saja. Namun Panglima tinggi malah menganggap jika Xiaoyan sangat keterlaluan dan akan membunuh Xiaoyan. Belum sempat Panglima ini baku hantam dengan Xiaoyan, Cailin datang untuk menyuruhnya berhenti. Ternyata nama dari Panglima tinggi klan ular ini adalah Kuising. Kuising sebagai Panglima tinggi karena melakukan kecerobohan, ia dihukum oleh Ratu selama 1 bulan di gua ular untuk introspeksi diri. Di sini Xiaoyan memberitahu Cailin, gadis racun memberi informasi ada orang dari istana jiwa yang muncul di kerajaan Juyun dan berniat akan pergi ke sana. Namun Xiaoyan mengkhawatirkan Cailin, jadi ia datang ke klan ular. Namun Cailin malah ingin ikut dengan Xiaoyan untuk pergi ke kerajaan Juyun. Xiaoyan pun melarang karena tubuh Cailin sekarang tidak tahan terhadap serangan. Selain itu, gadis racun juga akan membantu, jadi tidak masalah lagi Xiaoyan untuk pergi sendiri ke kerajaan Juyun. Cailin masih saja belum percaya pada gadis racun itu. Ia mengkhawatirkan Xiaoyan jika ia pergi sendirian. Ditambah Xiaoyan pergi ke kerajaan Juyun yang dimana ini adalah wilayah kekuasaan gadis racun. Karena Cailin terus saja memojokkan Xiaoyan, akhirnya Xiaoyan pun setuju mengizinkan Cailin untuk ikut dengannya. Tapi dengan syarat Cailin tidak boleh mengambil resiko jika itu membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Mereka akan berangkat dalam waktu dekat. Sebelum itu, Cailin ingin pesankan dulu urusan dalam klan selama ia pergi ke kerajaan Juyun. Dan episode 69 ini pun berakhir.